Gadis ini menarik baju sahabatnya dan mengoles seluruh tubuhnya dengan cairan disinfektan. Tapi sahabatnya membiarkannya melakukan itu. Kemudian, gadis itu menjerat tubuh sahabatnya dengan perban. Bahkan lehernya juga dibungkus dengan rapat. Karena sahabatnya berjanji untuk menjadi model gipsumnya. Untuk mencegahnya asal bergerak, gadis ini mengikat kedua tangannya dengan tali merah dan digantung di tengah udara. Saat ini seluruh tubuh bagian sahabatnya ada di bawah meja. Hanya menyisakan tubuhnya untuk dijadikan patung gipsum. Kemudian dia memasukkan pil tidur ke dalam air, agar sahabatnya meminumnya. Tak lama kemudian, sahabatnya pun tertidur. Kemudian gadis mengoleskan cairan gipsum yang telah dia siapkan ke tubuh sahabatnya, lalu membungkus wajahnya dengan perban, mengoleskan gipsum ke seluruh kepalanya. Hanya menyisakan 2 lubang untuk bernapas. Namun di saat itu juga, ponselnya berdering. Gadis itu menjawab telepon dan berjalan keluar, meninggalkan sahabatnya yang pingsan di dalam kelas. Tapi yang tidak dia ketahui adalah, air gipsum yang belum terbentuk terus mengalir ke bawah, bahkan menyumbat satu-satunya lubang untuk bernapas. Perlahan sahabatnya mulai kesulitan bernapas. Dia ingin bergerak, namun karena efek samping obat, dan juga dirinya yang diikat, dia sama sekali tidak bisa bergerak. Kebetulan saat ini, gadis akhirnya selesai bertelepon. Dia baru saja ingin masuk, namun dia tiba-tiba berhenti. Dia berpikir dalam hatinya, lagi pula gipsum tidak akan terbentuk dengan cepat. Mending dia mengobrol sebentar lagi. Jadi dia kembali menelepon lagi. Tapi dia tidak mengetahui, sahabatnya yang di kelas karena kesulitan bernapas, perlahan telah tidak bergerak. Gadis meminta sahabatnya menjadi model gipsumnya. Siapa tahu setelah mengoles gipsum hingga setengah, dia malah keluar bertelepon. Air gipsum yang belum terbentuk terus mengalir ke bawah, dan menyumbat lubang pernapasan. Lalu sahabatnya juga karena tidak bisa bergerak, sehingga dia tercekik hingga mati. Hingga 1 jam kemudian, gadis itu baru selesai bertelepon dan kembali ke kelas. Terpikir sahabatnya masih berada di dalam gipsum. Dia perlahan berjalan ke arah sahabatnya, tapi dia justru melihat lubang pernapasan itu ditutup oleh gipsum. Dia barulah menyadari bahwa sahabatnya sudah meninggal. Dia pulang ke rumah dengan panik. Dia tidak melaporkan pada polisi, dan juga tidak banyak mengumbar. Awalnya dia berpikir hari-hari selanjutnya akan dilewati dengan aman. Siapa tahu setelah hari itu, dia mengalami mimpi buruk setiap malam. Di dalam mimpi, selalu ada monster gipsum yang mengejarnya, bahkan juga membunuh semua kerabat dan temannya. Setelah mimpi buruk berkali-kali, gadis itu sangat stres. Dia terus meminta maaf pada patung gipsum sahabatnya. Tiba-tiba, dia melihat sahabatnya muncul di belakangnya dan memeluk dirinya dengan erat. Sahabatnya berkata, "Kamu harus hidup dengan baik. Aku tidak menyalahkanmu." Kemudian dia pun menghilang. Akhirnya, gadis itu meletakkan simpul di hatinya dan memulai kehidupan baru di sekolah. Karena sebuah kecerobohan, gadis itu membunuh sahabatnya. Tapi dia tidak memilih melapor polisi di waktu pertama, melainkan setelah disiksa sampai stres. Dia baru menyadari dirinya membuat kesalahan. Namun, apakah ini benar-benar sebuah perubahan karena kesalahan?